I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak tersesat seperti Babang Zoro. Nah, sebelum review, mana nih di video review kemarin yang habis akad. Oh ya, asik banget dong. Sekarang nonton Red bisa bareng gini. Mantap, sama wa ya. Lalu saya juga mau berterima kasih buat kalian para orang-orang yang mau berbeda dengan menjadi pengguna buah iblis. Contohnya seperti Portgas S ini. Aduh anjay, namanya nanggung banget nih nggak make D-nya. Dan juga buat membership setia seperti Mas Dipra yang sudah 11 bulan, Mas Fakut Gaming, Rizky XX, Yasman Yang, dan Muhammad Yusril yang sudah 5 bulan. Mantap sekali. Dan buat yang mau lebih berbeda dengan menjadi pengguna spesial haki, yaitu Komandan Yudo. Anjay, Komandan Yudo yang udah 6 bulan. Wah, luar biasa banget. Bahkan yang mau jadi inti dari cerita One Piece dengan menjadi Will of D seperti Mas Nams Channel dan Zev hanya Jetro. Terima kasih banyak buat para members channel Devil Nomi. Buat kalian juga yang mendapatkan stiker-stiker menarik ini dan Berry di sebelah nama kalian. Orang-orang ini aja udah, masa kalian belum? Yuk klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk episode baru, di mana chapter ini akan berjudul Future Island Egghead. Dan untuk cover story sendiri dapat dilihat, akhirnya Germa berhasil kabur akibat gas bantuan dari Caesar Clone yang, wah ini bener-bener nih sesuai prediksi kita, yang sepertinya kita bakal melihat segala jenis saintis ilmuwan dari berbagai macam sisi. Di sisi cover story, kita melihat Vinsmoke dan juga Caesar yang pasti ada hubungan dengan Judge dan yang lain-lain, dan di mana kita melihat Vegapunk yang waduh banget. Di mana chapter ini dimulai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya saat Luffy dan krunya yang lain melihat Bone. Di mana di situ Bone berkata untuk lihat ke bawah, dan di sini kita melihat hal yang sangat mengerikan sekali, yaitu hiu super besar yang dapat dengan mudah memakan Sunny. Yang jujur di sini art dari Oda sangat luar biasa banget. Yang ternyata hiu tersebut adalah hiu cyborg yang terbuat dari metal. Tapi yang menarik adalah bentuknya yang menurut saya sangat besar sekali. Di mana Jinbe yang masih fokus ketika melihat Luffy, Chopper, dan Bone yang terjatuh ke air laut. Dan benar saja dialah yang pasti akan menolong ketiganya karena cuaca sedang ekstrim dan ketiganya juga pemakan buah iblis. Di mana di sini kita bisa melihat Sunny memiliki modifan yang entah baru atau tidak, tapi ini baru pertama kali ditunjukkan kepada kita. Yaitu Sunny ini dapat bergerak dengan pendorong entah dari cola atau apapun itu, yang konsepnya sebenarnya mirip dengan Cop the Birds, tapi ini lebih mini saja dan di bawah laut. Yang tapi hiu cyborg ini ternyata lebih gila lagi. Dia mengeluarkan roket dari mulutnya dan menyerang Sunny tepat di bagian bawah kapal. Dan boom, akhirnya kapal pun terbalik di mana semua kru pada berjatuhan ke laut. Di mana Sunny yang tenggelam karena terbalik pun akan dihabisi oleh hiu cyborg ini. Tapi ternyata muncul robot besar lain yang menyerang si hiu tersebut. Yang dari bentukan robotnya, wah ini benar-benar mirip banget dengan Franky. Yang kita pun akhirnya berpindah ke daerah di dekat pulau tersebut, yang ternyata ada sebuah markas besar angkatan laut yang bernama G14. Di sini kita melihat Tashigi yang sedang memberikan teh ke anak-anak yang dahulu diselamatkan di Panghajar. Di mana anak-anak situ berkata, kita minum ini hanya karena kau yang memintanya, padahal ini menjanjikan sekali. Tapi aku pikir kita semakin mengecil ya. Ya benar, bocah-bocah Panghajar yang membesar sebelumnya akibat percobaan dari Caesar Clone yang kurang lebih ini sudah berlangsung beberapa tahun. Di sini mereka belum lama loh ada di Pulau Egghead sejak pasca dari Panghajar yang bahkan tidak sampai 2 bulan, tapi efeknya sudah terasa sangat cepat. Vegapunk memang berada di level yang berbeda untuk kejeniusannya. Di mana ada Vice Admiral yang bernama Dol yang berkata kepada Tashigi, Tashigi, apakah kau bisa bantu aku sebentar terkait masalah bocah bodoh Helmepo itu? Dan Tashigi pun menjawab, saya pikir saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Kobe adalah sahabat yang paling dekat dengannya dan bahkan untukku juga, dia ini sudah seperti murid mudaku. Di mana kita diperlihatkan Helmepo yang sedang memohon sambil berkata, bukankah kita berada di sisi yang sama? Dan Kapten Angkatan Laut yang bernama Hibari juga berkata,
Saya juga memohon kepadamu untuk menyelamatkan Kobe. Dia ini sudah banyak membantuku. Yang ternyata di sini Helmeppo ada teman untuk memohon minta bantuan kepada Kobe. Aduh. Dan dilanjutkan lagi, kumohon bawa aku ke Pulau Bajak Laut juga, Prince, yang ternyata mereka sedang berbicara dengan seseorang di bawah pangkat Vice Admiral yang bernama Prince Gurus. Dia menjawab, kita membicarakan Pulau Bajak Laut di sini dan itu adalah markas dari Kurohige. Ya benar, Pulau Bajak Laut itu disebut sebagai full elite ya. Dimana dia berkata, jika kita menyenggol sedikit saja bajak laut itu, mereka pasti akan langsung datang seperti tawon. Wah, ini udah definisi senggol bacok, bos. Helmeppo menjawab, kita juga dekat dengan Pulau Egghead. Bisakah kita meminta membawakan Seraphim kepada mereka? Dan dijawab lagi, kalian berdua tenanglah, kita bahkan tidak bisa menghubungi Drake pada saat ini. Kalian harus mengerti, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Yang dia kita lihat dari keadaan di Angkatan Laut ini, sepertinya hampir semua dari game 14 ini adalah anggota dari SWORD. Sama lah seperti dua anggota awal yang sudah kita ketahui, yaitu X-Drake dan Kobe. Dan untuk kasus X-Drake ini, benar saja jika dibilang karena Drake setidaknya sudah hilang kontak selama 2 minggu. Tapi jika dia di-mention seperti ini, apakah X-Drake sebenarnya tidak mati ya? Mengingat pangkat X-Drake itu termasuk cukup tinggi loh di Angkatan Laut dan di SWORD juga, karena 2 tahun lalu saja pangkat dari X-Drake sudah ada di Rear Admiral dan sekarang disebut sebagai Special Secret Force dan Kapten di faksi SWORD. Dan kita berpindah ke tim Luffy lagi dan sini Bonnie berkata, kau benar-benar tidak tahu siapa aku? Aku dikenal sebagai salah satu dari Worst Generation sama sepertimu. Nama kita ada bersebelahan dan aku ada di Sabondi 2 tahun yang lalu juga. Di mana di sini kita melihat Bonnie yang sudah kembali ke usia matangnya yang ini matang banget, pokoknya gambarannya udah mantep lah. Ingat kita nggak tahu ya umur sebenarnya dari Bonnie ini berapa karena dia memiliki kemampuan yang sangat unik sekali. Entah aslinya dia udah tua atau malah lebih kecil, kita tidak tahu. Di sini Luffy pun menjawab, oh kau bagian dari Worst Generation juga. Dan dijawab lagi, ya namaku adalah Bonnie dan aku seorang musuh, ingat itu. Tapi terima kasih karena telah menolongku. Ini emang semua dari Supernova kayak gini kali ya, tipenya terang-terangan di awal bilang kalau mereka musuh, tapi pada akhirnya malah saling bantu satu sama lain yang konyol banget nih. Kayak pride tapi ya udah gitu akhirnya malah biasa saja. Dan Luffy pun menjawab lagi, oke tidak masalah, Bogey. Ya benar, namanya berubah menjadi Bogey bukan Bonnie. Dan Bonnie pun bertanya kepada Luffy, apa yang terjadi kepada postermu? Kami pikir rambutmu berubah menjadi putih dan surat kabar pun memberikan banyak komentar terkait wujudmu tersebut. Nah ini dia nih sebenarnya yang nyambung dengan perkataan Robin di chapter lalu yang sudah saya bahas juga di analisis review kemarin. Jangan-jangan hal yang Robin tanyakan tapi belum diungkapkan itu ada hubungannya dengan Luffy di mode nikahnya. Dimana untuk Bonnie ini, sepertinya dia ini tipe orang yang sangat lancang ya. Dia kelihatan nggak peduli tapi benar-benar nanya segalanya secara langsung. Mulai dari dia bilang bagian dari Worst Gen lah, lalu juga dia nanya ke Luffy terkait perubahan wujudnya itu yang lancang banget. Dimana Luffy menjawab perubahannya dengan menjawab sangat singkat sekali. Ya benar, itu bagian bentukku jika aku sedang bebas yang ini maksudnya sangat ambigu sekali. Yang sejujurnya menurut saya ini hal yang sangat menarik. Apa yang dimaksud bebas dari Luffy? Dan kenapa Luffy lagi-lagi seakan-akan tidak benar-benar mengetahui wujud dari nikahnya tersebut? Dan Jinbei pun bertanya, apa yang terjadi kepada kapal dan krumu? Bonnie pun menjawab, aku kesini sendirian dan kapalku sudah dimakan oleh monster tadi. Dan sekarang saya sangat lapar. Ya benar, Bonnie ini dikenal sebagai si tukang lapar sama seperti Luffy. Dan Chopper pun bertanya kepada Luffy, apakah kau punya uang? Bonnie dia menjawab lagi, hei bodoh, tidak ada restoran di sini. Ini adalah pulau milik pemerintah dunia. Baik-baik akan kuberitahu, ini adalah pulau yang bernama Egghead dan mereka menyebutnya pulau 500 tahun ke masa depan karena lab Vegapunk ada di pulau ini dan aku kesini karena aku ada urusan dengannya. Ingat satu perkataan menarik di sini adalah Bonnie dia menggunakan kata ganti pria atau him ketika memanggil Dr. Vegapunk. Dan Luffy pun berkata jika dia tahu nama Vegapunk ini yang lagi-lagi Luffy tahu nama-nama karakter yang tertentu doang ya sepertinya. Dan kita kembali ke kapal Sunny. Di sini terlihat robot yang sebelumnya menyerang hiu tersebut sangat besar sekali yang jika dibandingkan dengan kapal Sunny. Yang dalam kata lain robot tersebut berarti membawa kapal Sunny yang sebelumnya tenggelam. Di mana seorang wanita
muda berkata, sebuah kegagalan lagi. Kenapa sih saya tidak bisa mengontrol hawa nafsu dari makhluk tersebut? Ya benar, karena bukankah pada hakikatnya yang membedakan makhluk hidup dan bukan adalah karena mereka memiliki hawa nafsu. Dan gadis tersebut pun keluar dari robot sambil berkata, "Aduh, ini sangat merepotkan sekali," di mana Frankie merespon, "Saya tidak tahu siapa kau, tapi terima kasih karena sudah menolong kami." Dan dijawab olehnya, apa yang saya katakan adalah hiu mekanik itu untuk mengamati, melapor, dan menembak. Tapi jika dia memakannya, kita tidak akan mendapatkan emas. Ya, sebuah program yang gagal dari bagianku. Tapi siapa yang bilang, aku akan menolongmu bajak laut? Aku ini direkrut oleh pemerintahan dunia, Dr. Vegapunk. Lagi-lagi katanya, penggunaan kata yang diucapkan oleh gadis ini layaknya gaya bicara orang tua. Nah, seperti biasa, kita akan masuk ke bagian analisis ala channel Devil Nomi. Kira-kira apa aja nih yang terjadi di chapter ini? Kita akan bahas dulu di bagian belakang yang menjadi highlight utama dari chapter 1061, yaitu kemunculan Dr. Vegapunk. Yang dari video spoiler lalu banyak banget nih yang langsung prediksi jika, wah bang, ini adalah ibu dari Luffy nih. Mari kita coba lihat ya, apakah hal ini bisa menjadi valid atau tidak. Sebenarnya satu yang ada di pikiran saya saat membaca spoiler dan setelah melihat scan-nya, cuma satu yang muncul, apakah dia benar-benar Dr. Vegapunk? Karena banyak sekali kejanggalan jika dia ini Dr. Vegapunk yang sebenarnya. Nah oke, mari kita analisis bersama-sama. Pertama, yang sudah saya sampaikan dari kata-kata Bonnie di chapter ini, dia bilang Vegapunk sebagai kata ganti pria, atau di bahasa Inggris, him. Tapi sosok yang keluar adalah wanita, dan juga dia ini seorang gadis yang masih muda. Lalu di sini pula dijelaskan, kanji yang digunakan oleh wanita ini layaknya orang tua yang sedang berbicara. Yang sebenarnya untuk hal ini pun masih ada jawaban lain sih, karena Kaku, Chipperpole yang dilawan Zoro di Water 7 juga dikatakan berkata layaknya orang tua. Nah, jadi apakah dia ini benar-benar Vegapunk? Sejujurnya jika dibilang kemungkinan jelas ya pasti ada, tapi bisa saja jangan-jangan itu adalah cloningan yang dibuat oleh Vegapunk agar terlihat lebih muda dan membuatnya dengan sosok wanita. Alias dia ini semacam robot lah, atau mungkin benar-benar manusia layaknya cloningan dari Germa Double Six. Karena ingat, Vegapunk itu bersama dengan match-nya dahulu ketika Judge masih muda bersama Caesar dan Queen juga. Ya benar, itu dimana Judge belum memiliki anak Vince Smoke-nya, yang berarti sudah lewat 20 tahun berlalu. Yang memang sih bisa saja mengingat Shaki aja atau Sakuyaku yang sudah berusia 60 tahunan, cewek masih secantik dan semulus itu. Tapi jika kita ingat lagi, kata-kata dari Angkatan Laut G5 di Punk Hazard lalu, mereka memanggil Vegapunk dengan sebutan Old Man atau orang tua. Yang dari situ saja, saya sudah cukup sangsi jika Vegapunk ini benar-benar sosok wanita muda. Tapi satu yang menarik adalah, Oda yang pernah berkata jika Vegapunk ini ditangkap oleh pemerintahan dunia karena penelitiannya, tapi dia akhirnya direkrut seperti perkataan gadis tersebut di chapter ini. Dia direkrut oleh pemerintahan dunia. Yang sejujurnya, satu yang menarik menurut saya adalah apa yang akan Oda plotkan terkait Vegapunk ini. Apa akan menjawab kenapa dulu dia mau menolong bajak laut topi jerami melalui permintaan Kuma? Karena tahu jika dia Vegapunk, yang berarti secara langsung dia ini terjun ke lapangan untuk mendatangi kapal Towasan Sunny yang ini adalah kapal yang diprogram dulu untuk dilindungi oleh Bartholomew Kuma. Bukankah ini akan menjadi plot yang sangat tebal sekali nantinya? Yang lalu jika dilihat dari dua robot yang disajikan kepada kita di chapter ini, bukankah itu benar-benar robot seperti yang Frankie buat? Karena dulu Frankie juga melihatnya dari blueprint yang ada di kampung halaman Dr. Vegapunk. Pertama, hiu yang menjadi kapal selam dari Sunny dan tubuh Frankie yang mirip dengan tubuh robot besar tersebut. Dan terakhir yang mungkin banyak terlewat oleh orang adalah mengenai Nika atau wujud dari Luffy. Yang dimention oleh Bonnie terkait kami membicarakan hal tersebut yang entah nih siapa kami yang dimaksud oleh Bonnie. Apakah dia dengan krunya membicarakan wujud Luffy atau dia sedang bersama seseorang yang lain? Dan dia juga melanjutkan bahwa hal tersebut cukup menghebohkan dari koran tersebut. Sebenarnya ini adalah sebuah prediksi yang sudah saya bahas di review chapter lalu saat Robin bertanya kepada Luffy apakah dia mau tahu ada hal yang berhubungan dengannya, tapi akhirnya Luffy menolak hal tersebut. Yang kemungkinan itu pasti ada hubungan dengan sosok dari Luffy seperti yang Robin katakan.
Dimana ingat, nikah ini adalah seperti sebuah legenda yang bagi sebagian orang pasti banyak yang tahu akan hal tersebut. Ya contohlah Wushu yang tahu, bahkan Jinbei juga tahu, ras Lunarian juga mungkin tahu, dan pastinya banyak ras-ras lain yang mengetahui tentang nikah ini. Yang menjadi sangat masuk akal kenapa wujud Luffy bisa membuat heboh di koran tersebut. Dimana sih juga ada bahasan terkait ras-ras di One Piece yang akan menjadi mega teori itu ya. Untuk videonya akan rilis di minggu depan. Nah, dan kita masuk ke sesi pendapat yang lagi buat kalian yang cuma nyari review, kalian bisa langsung skip ke bagian ini. Sejujurnya sangat menarik sekali Oda lagi-lagi memainkan karakter muda yang dia munculkan. Mengingat Oda dengan karakter Utanya saja di Movie Red itu sudah menjadi satu karakter yang menurut saya sangat detail dan luar biasa sekali. Nah mungkin buat yang udah nonton, saya juga udah buat reviewnya yang dibagi-bagi berdasarkan beberapa hal. Seperti karakternya, animasi, pertarungannya, segalanya di video review ini ya. Dan untuk chapter kali ini, tepat juga seperti yang sudah kita prediksikan, bahwa ini akan menjadi chapter cooling down, mengingat 3 chapter sebelum ini benar-benar berada di eskalasi yang sangat berbeda. Jadi untuk chapter ini akan saya beri nilai 8 dari skala 10, karena masih banyak informasi yang setengah-setengah. Dan menurut kalian kira-kira berapa ya overall untuk chapter ini? Dan ingat, minggu depan libur ya untuk serial One Piece, saatnya teori-teori Nomi ini. Terutama terkait insiden Rocky Port yang pasti akan menjadi highlight di arc kita selanjutnya, yaitu dengan Koby, Kurohige, dan yang lain-lainnya. Nah lagi-lagi buat kalian yang masih bingung ingin pakai outfit apa, dimana nakama-nakama kita udah pada siap tempur nih nonton Red pakai outfit dari DNM ini. Yang tersedia terbatas banget, hanya ada 30 pieces saja. Lah bang, kenapa sih harus terbatas? Ya iya dong, masa kamu mau sih pakai outfit samaan di bioskop nanti kan? Aduh, malu banget. Nah dimana untuk tease-nya sendiri atau kaosnya adalah desain dari Uta yang menjadi highlight utama di movie nanti dengan harga di 156.000 saja. Ingat, ini limited edition loh, cuma 30 pieces doang. Dan di edisi spesial juga kali ini akhirnya kami merilis non-kaos, yaitu Gizmo, ada topi, imani, dan lanyard yang kece ini untuk menambah variasi outfit kalian. Dan untuk pembeliannya masing-masing bertotal 200.000, tapi dengan bundle Gizmo ini kalian cukup bayar 150.000 saja. Ingat lagi-lagi, ini cuma terbatas untuk 30 pembeli saja loh. Telat dapat, ya nggak akan produksi lagi, sayang sekali. Jadi sewa cepat, dia dapat. Pembelian hanya bisa dilakukan melalui Tokopedia. Dan produknya sudah ada di Tokopedia dengan klik link yang ada di deskripsi video ya. Ingat, sewa cepat, dia yang dapat. Semoga kurirnya bertemu Kuma ya, biar terreport langsung sampai. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.